Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Isinta, NIM 31300211031 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Layanan TI, yaitu adanya studi kasus terkait onkologi. Nah, di sini yaitu ada kasus seperti siapakah konsumen, pelanggan, pengguna, dan sponsor dalam rantai nilai unit rumah sakit. Nah, yang kedua, jelaskan hubungan layanan dan bagaimana penciptaan nilai yang berkelanjutan dapat dipastikan. Dan yang ketiga yaitu apa saja penawaran layanannya. Dan yang keempat, apa saja barangnya, akses terhadap sumber daya, tindakan jasanya. Nah, kemudian yang terakhir, apa saja produk dan sumber dayanya, yaitu terdapat ada konsumen, ada hubungan layanan, ada penawaran layanan, dan kemudian barang, ada akses ke sumber daya, kemudian ada tindakan layanan, kemudian ada produk dan sumber daya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus yang ada. Nah, yang pertama yaitu konsumen, pelanggan, pengguna, dan sponsor dalam rantai nilai unit rumah sakit, yaitu terdapat konsumen, pasien yang membutuhkan perawatan onkologi di rumah sakit. Nah, adanya pelanggan yaitu bisa berupa pasien secara langsung atau perusahaan asuransi yang membayar untuk layanan tersebut. Nah, kemudian adanya pengguna yaitu staf medis yang memberikan perawatan kepada pasien onkologi. Kemudian sponsor bisa berupa lembaga pemerintah, organisasi unit profit, non-profit, atau donatur yang mendukung penyediaan layanan onkologi di rumah sakit. Adanya studi kasus yang kedua yaitu jelaskan hubungan layanan dan bagaimana penciptaan nilai yang berkelanjutan dapat dipastikan, yaitu hubungan layanan dalam unit onkologi melibatkan interaksi antara pasien, staf medis, dan manajemen rumah sakit untuk menyediakan perawatan yang optimal. Kemudian penciptaan nilai yang berkelanjutan dapat melalui penerapan praktik-praktik terbaik dalam perawatan pasiennya. Kemudian investasi dalam teknologi dan perawatan medis terbaru, serta melalui pendekatan holistik yang mencakup dukungan emosional dan psikologis bagi pasien dan keluarganya. Nah, kemudian ada studi kasus apa saja penawaran layanannya, yaitu penawarannya yaitu layanan medis seperti diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien onkologi. Dan yang kedua yaitu layanan dukungan seperti konseling, dukungan psikolog, dan rehabilitas bagi pasien dan keluarganya. Kemudian yang ketiga yaitu edukasi seperti penyuluhan tentang pencegahan kanker, perawatan pasca perawatan, dan gaya hidup sehat. Kemudian studi kasus yang keempat yaitu apa saja barangnya, akses terhadap sumber daya, dan tindakan jasanya. Yang keempat yaitu ada barang seperti obat-obatan, peralatan medis seperti CT scan, MRI, alat radioterapi, dan perawatan paliatif. Kemudian yang kedua yaitu akses terhadap sumber dayanya, akses terhadap dokter, spesialis onkologinya, kemudian perawat terlatih, fasilitas medisnya terpenuhi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Dan yang ketiga yaitu tindakan jasanya, yaitu ada pemeriksaan fisik, prosedur medis seperti kemoterapi, radioterapi, dan intervensi bedah. Adapun studi kasus yang terakhir adalah apa saja produk dan sumber dayanya. Produk dan sumber dayanya terkait produk yaitu obat-obatan kemoterapi, obat anti kanker, terus perangkat medis seperti kateter, jarum suntik, dan perawatan paliatif. Kemudian untuk sumber dayanya, tenaga medisnya terlatih, yaitu adanya pengalaman gitu terhadap pemeriksaan onkologinya atau yang lainnya. Terus peralatan medisnya canggih dan lengkap. Kemudian fasilitas rumah sakit termasuk tempat tidur, ruang operasi, dan laboratorium itu sangat penting.
Nah, kemudian dalam studi kasus ini, unit onkologi di rumah sakit bertanggung jawab atas menyediakan perawatan komprehensif kepada pasien yang terkena kanker. Nah, dengan melibatkan berbagai pihak dalam rantai nilai untuk memastikan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, sekian hasil dari pembahasan studi kasus yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.